Bab 69. Apa yang Sekte Besi Iblis rencanakan? Haha, kakakku juga ingin tahu. Di kota Longyang ini, siapa yang tidak menghormati pasukan tentara bayaran Bloody Moon? Bahkan VIP kami berani bergerak. Mata Waning Moon berkilat, dan dia tersenyum lembut. Kakak seperguruan Lin. Siapa yang begitu tidak tahu apa-apa? Apakah kamu mengatakan kamu adalah murid dari Sekte Besi Iblis? Seorang pemuda dari Sekte Besi Iblis juga bertanya dengan marah. Bukankah pola pedang emas di dada kakak itu tidak cukup untuk membuktikan identitasnya? Pemuda lain di sebelah pemuda itu menamparkan kepala pemuda itu. Baiklah, berhenti berdebat. Adik Lin, apa ciri-ciri orang itu? Wilton Luo mengerutkan kening, nadanya tenang dan arogan. Xavier Lin menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, aku tidak terlalu memperhatikan penampilannya. Tapi di belakang anak itu membawa dua pedang, salah satunya adalah pedang hitam yang lebih lebar dari pedang spiritual biasa. Kedua orang itu di sampingnya ada seorang pria dan seorang wanita, berambut biru dan mata biru cukup langka. Rambut biru dan mata biru. Wilton Luo mengetukkan jarinya di atas meja teh dan berkata, rambut biru dan mata biru, sejauh yang aku tahu, seharusnya adalah keluarga Luo, keluarga bermusuhan dari kakak seperguruan Tony Lin. Adapun pemuda dengan pedang di punggungnya, aku tidak pernah mendengarnya. Kakak seperguruan, kamu harus membalaskan dendamku. Anak itu mengabaikan prestise Sekte Besi Iblis kami, dan hanya memandang rendah Sekte Besi Iblis kami, kata Xavier Lin dengan wajah marah. Setelah Waning Moon mendengar penjelasan Xavier Lin, wajah Elton Su melintas di benaknya. Pada saat ini, matanya berputar, dan dia tersenyum lembut, kakak Luo, aku kenal anak itu. Aku sudah lama tidak ke kota Longyang, dan dia sangat arogan. Jika bukan karena kakakku sibuk mempersiapkan lembah keabadian, aku sudah melenyapkannya sejak lama. Ternyata ketua Waning Moon mengenal orang ini, seberapa kuat dia. Wilton Luo selalu berhati-hati dalam pekerjaannya, dan dia tidak buru-buru mencari Elton Su. Waning Moon berkata sambil tersenyum, pada tahap awal tingkat spiritual nyata, tetapi kekuatannya sedikit lebih kuat dari tingkat spiritual nyata pada umumnya. Ketika Wilton Luo mendengar kata-kata itu, dia memiliki ukuran di hatinya, jadi dia bangkit dan berkata, Ketua Waning Moon, kita akan pergi mencari keadilan untuk adik Lin dulu. Setelah masalah ini selesai, kita akan bicara tentang lembah keabadian. Haha, kakak perempuan akan menyiapkan anggur bir, aku berharap kalian semua kembali, kata Waning Moon sambil tersenyum. Dengan lambaian tangan Wilton Luo, keempat bersaudara itu bergegas keluar dari aula. Setelah mereka berempat pergi, kepala resimen ketiga hanya melihat ke belakang, menatap Waning Moon, dan bertanya, Kepala resimen, apakah kita akan mengirim seseorang untuk membantu? Waning Moon mengangguk dan berkata, kirim seseorang untuk mengamati secara diam-diam, dan gunakan Sekte Besi Iblis untuk menguji anak itu. Setelah Elton Su dan yang lainnya membeli Shou Wujing ribuan tahun, mereka meninggalkan serikat tentara bayaran dan berjalan keluar kota. Karena dia harus buru-buru ke kota Shaoyang, dan Elton Su memutuskan untuk mendapatkan obat herbal utama terakhir untuk Blue Dragon di perjalanan. Jadi Elton Su tidak memutuskan untuk tinggal di kota Longyang. Setelah mereka bertiga berjalan keluar kota, Elton Su melihat batas di luar kota, mengeluarkan peta dari tangannya, melihatnya sebentar, dan berkata, aku akan pergi ke hutan berkabut ini untuk mendapatkan inti binatang jenis kayu dari tingkat spiritual nyata. Kakak Su, aku benar-benar minta maaf merepotkanmu lagi. Blue Dragon menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh terima kasih. Elton Su melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, kita kan teman, kamu tidak perlu terlalu sungkan. Baik, Kak Elton dan Kak Holly adalah sama, jadi kami dipersilakan. Sekarang, mari kita pergi dan menyiapkan obat herbal terakhir untuk ramuan untukmu, kakak, kata Rone Judith. Ekspresi Elton Su berubah, dan suaranya sedikit dingin, hanya saja kita ingin pergi sekarang, kita mungkin harus menyelesaikan sedikit masalah. Tetapi setelah kata-kata Elton Su jatuh, beberapa sosok muncul di kota, dan dalam sekejap, Elton Su dan yang lainnya dikelilingi di empat arah. Dada semua orang itu berisi gambar pedang emas. Keempat orang ini adalah Xavier Lin, Wilton Luo, dan yang lainnya. Mata Wilton Luo tertuju pada Elton Su dan mereka bertiga,
dan dia bertanya dengan suara yang sedikit acuh, "Adik Lin, apakah itu mereka bertiga?" "Kakak laki-laki, benar mereka bertiga." Xavier Lin menatap Elton Su dengan kebencian, dan berkata dengan senyum tegas, "Anjing, berani memprovokasi sekte besi iblis, apakah kamu menyesalinya?" Elton Su melirik Xavier Lin dengan ringan, matanya akhirnya tertuju pada pemuda berjubah biru yang tampaknya adalah pemimpinnya, dan tersenyum ringan, "Apakah kamu pemimpinnya?" "Namaku Wilton Luo." Wilton Luo berkata dengan bangga. "Aku tidak tertarik untuk mengetahui namamu. Yang aku tahu adalah jika kamu memblokir jalan lagi hari ini, jangan salahkan aku karena tidak segan-segan." Nada suara Elton Su acuh tak acuh dan sangat arogan. Ada niat membunuh di mata Wilton Luo. Elton Su benar-benar membuatnya marah, dan mengangguk sambil tersenyum. Wilton Luo berkata, "Bagus sekali, aku sudah lama tidak bertemu dengan bocah sombong seperti itu." "Kakak senior, omong kosong apa yang kamu berikan padanya? Kamu dapat membunuhnya dengan satu pedang. Beritahu dia bahwa jarang ada orang mencari masalah dengan sekte besi iblis kita." Murid dari sekte besi iblis menunjuk ke Elton Su, dan dengan mengibaskan tubuhnya, dia bergegas menuju Elton Su. Ujung pedang menelan kekuatan spiritual, dan dalam sekejap, pedang itu melesat di depan Elton Su. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Elton Su, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, dan tiba-tiba menamparkan ujung pedang orang yang masuk. Segera, kedua telapak tangan mendorong ke depan, langsung menghancurkan perut bagian bawah lawan. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba ini, para murid sekte besi iblis tidak punya waktu untuk menghindar. "Berhenti!" Wilton Luo berteriak, dan menusuk dengan pedang, membawa ujung pedang yang menakjubkan dan mendekati Elton Su. Lah berharap Elton Su bisa berhenti menyerang adik laki-lakinya. Sudut mulut Elton Su mengangkat cibiran, apa yang orang ini pikirkan tentang dia, berhenti saja ketika dia berhenti. Tanpa berbicara, pedang Reiki Elton Su melesat langsung dari telapak tangannya, mengenai perut bagian bawah lawan, dan pedang Reiki yang ganas langsung menghancurkan organ dalam lawan. Elton Su segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Black Eye Swan, meletakkannya di dadanya ketika serangan Wilton Luo datang. Baru saja dihalangi oleh pedang Black Eye Swan, Elton Su melenturkan jarinya, dan pedang Reiki melesat keluar, dan pedang Reiki melesat ke wajah Wilton Luo, menyebabkan Wilton Luo terkejut dan dengan cepat menghindar, dan segera buru-buru keluar untuk beberapa kaki. "Kakak Yao!" Pada saat ini, seruan datang, dan ketiga Xavier Lin menangkap orang yang terbang keluar, tetapi mereka sudah sekarat, dan vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Wilton Luo melangkah mundur di samping Xavier Lin dan yang lainnya, dan melihat seorang adik seperguruan yang kehilangan nyawanya dalam sekejap mata. Segera, matanya sangat dingin sehingga dia menatap Elton Su seperti ular berbisa. "Kamu berani membunuh murid-murid dari sekte besi iblis. Mulai sekarang, sekte besi iblis akan membunuhmu." Sekte besi iblis adalah salah satu dari 4 kekuatan utama negara awan terapung, dan murid-muridnya sering berjalan keluar, meskipun mereka memiliki perselisihan dengan orang lain. Tapi pembunuhan yang sebenarnya jarang terjadi. Tindakan Elton Su tidak hanya mengabaikan keagungan sekte besi iblis, tetapi juga membunuh para murid sekte besi iblis. Sebagai murid dari sekte besi iblis, Wilton Luo tidak tahan. Dia melangkah maju dan menggerakkan tangannya. Reiki murni tersapu dan terkumpul di tangan Wilton Luo. Melenguh. Seekor binatang hitam pekat dari banteng buas berdiri di depan Wilton Luo, dan banteng itu berteriak dan bergegas menuju Elton Su. Tanduk tunggal di dahi menyala untuk sementara waktu, dan ada sedikit fluktuasi di ruang sekitarnya, menyebar seperti pola air. Melihat ini, ekspresi Elton Su menjadi sedikit bermartabat. Serangan tingkat spiritual nyata adalah cara terkuat dari tingkat spiritual nyata. Meskipun terlihat sederhana, kekuatan serangan eksplosif tidak dapat diremehkan. Elton Su membentuk segel dengan kedua tangan, dan esensi pedang dari tubuhnya juga tersapu, berubah menjadi ukiran patung ajaib di tangan Elton Su. Elton Su mengangkat tangannya, dan segera ukiran patung ajaib itu adalah roh banteng yang membentangkan sayapnya dan terbang menuju Wilton Luo di bawah pikiran Elton Su. Keduanya bertabrakan satu sama lain di mata beberapa pasang mata yang tegang, dan tiba-tiba energi yang menakutkan menyebar. Fluktuasi ruang lebih ganas, membuat orang sedikit khawatir, apakah ruang akan terbelah saat ini. Namun ternyata,
Akhirnya ruang tersebut perlahan kembali normal. Setelah itu, Reiki murni dari elang ajaib merobek tubuh banteng dengan dua cakarnya, melebarkan sayapnya, dan menembak Wilton Luo dan beberapa orang lainnya dengan energi pedang seperti panah tajam. Pada saat Reiki murni terkoyak, wajah Wilton Luo menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Reiki murni terkait erat dengan spiritual pendekar. Ketika Reiki murni terluka, Wilton Luo tidak hanya terluka parah, tetapi sikapnya juga lamban. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan jejak ketakutan melintas di mata dua murid yang tersisa dari Sekte Besi Iblis. Tetapi segera melangkah maju, mengulurkan kedua tangan, dan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangan, dan segera membentuk dua Reiki murni seperti kura-kura. Di bagian belakang kura-kura, garis tipis pola spiritual memancarkan rasa soliditas. Satu demi satu energi pedang mengenai punggung kura-kura, dan semburan gelombang energi seperti bunga api tiba-tiba meledak. Hentikan remah ini, dan ketika kekuatan spiritualnya habis, kita akan membunuhnya. Wilton Luo menatap Elton Su dengan kebencian. Baru saja Elton Su dan Reiki murni menggedor, dan Wilton Luo tahu bahwa Elton Su tidak sedikit. Sekarang gunakan serangan energi pedang, mungkin setelah beberapa saat, orang ini akan kelelahan. Meskipun dua adik seperguruannya sedikit tidak berguna, mereka ingin menghentikan serangan sekarat Elton Su sudah cukup untuk menghentikannya. Dan ketika kekuatan spiritualnya habis, anak ini adalah anak domba yang harus disembelih, apakah dia tidak boleh disembelih? Mau menghabiskan kekuatan spiritualku. Sebuah seringai menggantung di sudut mulut Elton Su. Rencana pihak lain mungkin akan gagal. Ketika Elton Su memikirkan hal ini, dia akan mengeluarkan beberapa obat herbal yang tersisa dan memperbaikinya dengan pedang sihir berapi. Elton Su, aku punya pil pemulihan daya hidup, yang bisa dibandingkan dengan konsumsi kita. Ini konyol. Blue Dragon melangkah maju dan mengisi Elton Su dengan botol giok. Elton Su membuka botol giok dan menuangkan ramuan putih seukuran mata banteng. Segera, aroma obat meluap, dan energi besar melonjak dalam ramuan ini. Melihat pil pemulihan daya hidup dengan ekspresi terkejut, pil semacam ini sudah dianggap sebagai pil tingkat tinggi di peringkat keempat. Pil pemulihan daya hidup, jika pendekar tingkat spiritual nyata menelannya, dan itu dapat mengembalikan kekuatan spiritual ke kesempurnaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi pil obat semacam ini, karena sangat istimewa, harus menjadi alkemis kelas 5 untuk memperbaikinya. Tapi jelas, Blue Dragon seharusnya tidak mencapai level itu. Tapi dia tidak peduli tentang itu saat ini. Elton Su menelan pil pemulihan daya hidup dalam satu tegukan, dan tiba-tiba merasa bahwa Reiki murni mengalir ke meridian seperti sungai. Dengan teknik yang berjalan sepanjang waktu, itu diubah menjadi energi pedang Elton Su dan disuntikkan ke pusat energi. Setelah menelan pil pemulihan daya hidup, dua helai esensi pedang mengalir keluar dari telapak tangan Elton Su. Reiki murni mengalir ke dalam ukiran patung ajaib seperti mata air pegunungan. Segera, daya hidup Reiki murni elang ajaib yang berangsur-angsur redup dan dangkal tiba-tiba memancarkan cahaya, dan energi pedang yang ditembakkan seperti zat nyata. Bersambung. Bab 70 Hutan Berkabut. Kakak senior, kita tidak tahan lagi. Ekspresi Xavier Lin berangsur-angsur menjadi pucat, dan ketika Reiki murni yang lain berangsur-angsur pulih, cangkang kura-kura mereka akan runtuh. Tetapi keduanya hanya berbicara, tetapi mereka tidak mendengar jawaban Wilton Luo. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Wilton Luo telah melarikan diri. Dari gerbang kota, ternyata ketika Wilton Luo melihat Elton Su menelan pil pemulihan daya hidup, dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir, jadi dia melarikan diri. Brengsek, mata Xavier Lin berkilat marah, dan hatinya juga ketakutan. Bahkan kakak seperguruannya melarikan diri. Aku tidak tahu seberapa besar jarak antara mereka berdua, dan mereka masih bisa memblokir serangan musuh di sana. Xavier Lin dan adik seperguruan saling memandang, dan pada saat yang sama menarik tangan mereka dan mundur dengan kasar. Begitu mereka berbalik, mereka segera melarikan diri ke kota, karena mereka berdua juga tidak bodoh. Selama mereka melarikan diri ke kota dan berlindung dengan pasukan tentara bayaran Bloody Moon, mereka akan dapat melarikan diri. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Melihat ini, Elton Su mengangkat cibiran di sudut mulutnya, dan kemudian kedua teknik itu berubah,
dan semangat sebenarnya dari ukiran ajaib itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi Reiki murni. Segera, Reiki murni berukuran tetesan ini berkumpul, menggeliat dan berkumpul bersama. Dua bayangan pedang, yang hampir dikumpulkan oleh esensi energi, tiba-tiba melesat di bawah gerakan pikiran Elton Su, dengan potensi menghancurkan yang menakjubkan. Dengan kilatan cahaya biru, dia menyusul Xavier Lin dan murid lain dari Sekte Besi Iblis yang telah melarikan diri. Segera, cahaya biru meledak, pedang memancarkan cahaya menyilaukan yang kuat, dan ada guntur yang berkeliaran. Kedua Sekte Besi Iblis tiba-tiba berteriak, dan pakaian di belakang mereka meledak, memperlihatkan baju besi di dalamnya. Namun, baju besi yang dapat menahan pukulan penuh dari seorang seniman bela diri di tingkat pemurnian dewa hanya akan ditembus dalam sekejap. Esensi energi pedang menghilang dalam sekejap, mengalir ke tubuh keduanya, langsung memutuskan sebagian besar tubuh yang lain. Keduanya memuntahkan darah, dan didorong keluar oleh dampak pedang Reiki, mengenai dinding yang keras. Boom! Dengan suara keras, keduanya menghancurkan dinding keras menjadi retakan setebal jari. Tubuh tertekuk ke dinding, berkedut, dan vitalitas berangsur-angsur menghilang. Sayang sekali yang lolos. Elton Su mengerutkan kening, melihat murid Sekte Besi Iblis yang telah menghilang di gerbang kota, dan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sekte Besi Iblis terkenal, dan menyinggung Sekte Besi Iblis bukanlah hal yang baik. Elton Su tidak menyangka bahwa pihak lain akan memilih untuk melarikan diri tanpa malu-malu. Meskipun itu hanya tabrakan singkat barusan, tetapi semua orang menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak. Apa yang Elton Su pikirkan adalah keputusan cepat. Ayo cepat pergi, orang itu mungkin pergi ke kota untuk membawa lebih banyak orang. Blue Dragon sedikit khawatir. Sekte Besi Iblis begitu kuat sehingga para murid yang melarikan diri pasti pergi ke kota untuk membawa lebih banyak orang. Sejauh ini, Elton Su tidak menyesal, bahkan jika itu terjadi lagi, dia masih memilih untuk membunuh. Pertemuan antara Sekte Besi Iblis dan dirinya sendiri berulang kali, mungkin jelas ada sebab dan akibat dari tebasan terus-menerus. Untuk saat ini, hanya seperti yang dikatakan Blue Dragon, itu adalah kebijakan terbaik. Pergi. Elton Su berbalik dan hanyut. Melihat ini, Blue Dragon, cincin binatang budak di pergelangan tangan mereka memancarkan kilasan aura, dan segera memanggil hewan peliharaan untuk mengangkangi tubuh dan mengejar Elton Su. Karena Elton Su menggendong pedang Black Eyes Swan dan Eni, Elton Su hanya bisa berlari dengan berjalan kaki. Untungnya, hari ini berbeda. Elton Su, yang telah lama terbiasa, sekarang dapat berlari sejauh 2 atau 3 mil dengan kecepatan yang sangat cepat dengan pedang Black Eyes Swan di punggungnya. Mereka bertiga berlari sangat cepat sepanjang jalan, dan setelah mereka 2 mil jauhnya dari kota Longyang, Elton Su berhenti bernapas, menoleh dan melirik ke belakang, dan berkata, mereka seharusnya tidak mengejar, ayo pelan-pelan. Melihat ini, Blue Dragon juga mengangguk, tetapi seperti kata pepatah, berhati-hatilah untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Rone Judith berkata, Kak Elton Su, kalau orang-orang dari Sekte Besi Iblis benar-benar mengejar, mengapa kita tidak melewati jalan pintas saja? Mendengar ini, Elton Su mengangguk. Sebenarnya, dia tidak takut, tetapi dengan Blue Dragon dan Rone Judith yang mengikutinya, dia harus selalu menjaga mereka berdua. Selain itu, dia dapat memasuki tepi gurun tanpa akhir kapan saja untuk menemukan beberapa obat herbal dengan berjalan di jalan setapak. Karena aktivasi pedang sihir berapi, obat herbal di tubuh Elton Su hampir habis. Jadi ketiganya berjalan di jalan setapak. Untuk mengatakan bahwa jalan ini sangat sepi, jalan yang tidak luas itu sebenarnya ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan menjulang tinggi, dan jalan itu juga ditumbuhi rumput liar. Karena sering ada binatang buas yang berlari di jalan setapak di gurun tanpa akhir, jelas bahwa hanya sedikit orang yang berjalan di jalan setapak ini. Hanya beberapa prajurit dengan 2 kuas di tangan mereka yang berani berjalan di jalan setapak di dekat hutan belantara. Dengan peta di tangan, ketiga Elton Su membutuhkan waktu 6 hari untuk akhirnya berkendara ke kota Praja Van di luar area yang disebut hutan berkabut. Kota Praja Van termasuk dalam yurisdiksi kota Saoyang. Ini juga seperti kota Longyang, dekat dengan hutan berkabut di area gurun tanpa akhir. Hutan berkabut bukanlah tempat yang besar, tetapi binatang buas di dalamnya tidak mudah dihadapi, karena ini adalah daerah rawa.
Karena lingkungan ini, sebagian besar binatang buas di sini adalah ular, dan ada juga beberapa binatang buaya. Jelas bukan pilihan yang baik untuk berburu monster di hutan berkabut. Namun, di sini adalah tanah harta karun yang kaya akan obat herbal. Obat herbal di hutan berkabut tumbuh hampir 2 kali lebih cepat daripada di tempat lain. Ini juga alasan mengapa binatang buas di hutan berkabut tidak mudah diburu, tetapi mereka masih perlu dikembangkan. Ketiganya berjalan ke kota Praja Van, dan Elton Su memandang tentara bayaran yang lewat dengan heran, melihat bahwa di kaki mereka, sepatu yang mereka kenakan sebenarnya berbeda. Itu adalah papan panjang sekitar 3 kaki panjangnya dan selebar telapak tangan. Bagian depan dan belakang papan sedikit dimiringkan. Elton Su melihat lebih dekat dan melihat bahwa lantai papan sehalus cermin. Tentu saja, tidak semua orang memakai sepatu sol seperti itu, dan banyak yang memakai sepatu bot orang normal. Tentu saja, tentara bayaran yang memakai sepatu panjang itu semua keluar. Apakah menurutmu mereka mengenakan pakaian aneh? Rone Judith mendekati Elton Su dan bertanya di telinga Elton Su. Elton Su mengangguk, dan Rone Judith menjelaskan, karena hutan berkabut adalah lahan basah hutan dan lumpur, berjalan di dalamnya, mudah untuk jatuh ke dalam perangkap dan rawa alami. Tetapi jika kamu memakai skateboard, kamu dapat menikmati hutan tanpa khawatir akan macet. Bukankah memakai skateboard membuat tidak nyaman untuk bergerak? Elton Su mengerutkan kening, dengan papan kayu yang begitu panjang di bagian bawah kakinya, tetapi itu menghalangi pertempuran. Mendengar ini, Rone Judith menggelengkan kepalanya dan berkata, Kak Elton Su, kamu salah. Dengan skateboard ini, berjalan di hutan tidak hanya dapat menghemat banyak usaha, tetapi meluncur dan berkelahi juga lincah dan nyaman. Skateboard. Elton Su tercengang, ini adalah metode baru. Aku tidak menyangka negara awan terapung memiliki tempat yang aneh, sepertinya pengalaman itu tidak sia-sia. Kalau begitu aku sangat ingin melihatnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi ke kota untuk membeli skateboard dan bermain di hutan berkabut. Seru Rone Judith bersemangat, tidak terlihat seperti sedang menghadapi bahaya sama sekali. Blue Dragon tersenyum pahit di samping dan berkata, hanya kamu gadis yang akan berpikir bahwa kita di sini untuk bermain. Rone Judith berkata, meluncur selalu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dikatakan bahwa di negara Islandia dekat negara kita, kompetisi ski diadakan setiap tahun. Tentara bayaran di hutan berkabut berjalan dengan skateboard, ini terinspirasi oleh negara Islandia. Aku melihatmu, suatu hari seperti pergi ke negara ladang es untuk melihatnya, kan, kata Blue Dragon tanpa berkata-kata. Ketiganya berjalan ke kota Praja Van saat ini, dengan toko-toko di kedua sisi, tetapi ketiganya tidak buru-buru membeli skateboard dan pergi ke hutan berkabut. Setelah melewati jalan selama 6 atau 7 hari, itu juga agak membosankan dan melelahkan. Ketiganya menemukan sebuah penginapan di kota. Setelah malam istirahat, ia hanya pergi ke toko untuk membeli 3 skateboard. Kemudian berjalan keluar dari kota Praja Van dan datang ke pintu masuk hutan berkabut. Elton Su menoleh untuk melihat kemana dia datang, dan melihat bahwa dia telah meninggalkan banyak jejak kaki sedalam setengah kaki, dan ada segumpal lumpur lengket di sepatunya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menatap Blue Dragon dan adiknya, yang memiliki ekspresi santai di wajah mereka. Di kaki kedua kakak beradik itu sudah meluncur dengan papan luncur. Tongkat di tangan mereka didorong dengan keras, dan tubuh mereka meluncur ke depan dengan mudah. Rone Judith tersenyum dan berkata kepada Elton Su, Kak Elton Su, pakai saja skateboard, kamu akan terbiasa setelah beberapa saat. Elton Su tampak malu dan berkata, aku tidak bisa. Elton Su tidak mengerti hal ini, jika dia jatuh, itu tidak memalukan. Rone Judith melangkah maju tanpa peduli, meletakkan skateboard di lengan Elton Su di tanah, dan berkata, pakai dulu, aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Melihat ini, Elton Su tidak punya pilihan selain mengibaskan lumpur di telapak kakinya dan melangkah ke skateboard. Rone Judith mengikat tali ke Elton Su, dan kemudian Rone Judith mengulurkan tangannya dan menarik tangan Elton Su, tersenyum sedikit, mobilisasi kekuatan spiritual untuk menghasilkan dorongan dengan lumpur, dan kemudian kamu dapat meluncur ke depan. Elton Su mendengar kata-kata itu dan melakukan apa yang dia katakan, tetapi pada saat berikutnya, dia terpeleset ke belakang, dan Rone Judith lengah dan tiba-tiba jatuh.
Elton Su dengan cepat menghentikan sosoknya. Namun, semakin ia memaksakan diri, semakin dirinya tidak bisa menahan tubuhnya. Dan karena dia tidak memperhatikan untuk sementara waktu, pusat gravitasinya tidak stabil, dan dia hampir jatuh. Rone Judith sangat menyedihkan. Jangan bawa Elton Su terbang, dan dia tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, Elton Su akhirnya mengendalikan tubuhnya, dan Rone Judith tiba-tiba menabrak lengan Elton Su. Keduanya sangat malu, karena sadar Elton Su baru saja mengenai dada Rone Judith. Elton Su merasakan tubuh Judith gemetar, dan tangannya seperti tersengat listrik, jadi dia segera mundur. Biarkan aku mengajarimu. Blue Dragon melangkah maju saat ini. Dia melihat semuanya barusan dan merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, itu adiknya. Elton Su dengan cepat menjadi tenang dan tersenyum pada Blue Dragon. Tidak apa-apa, aku pikir aku bisa mengendalikannya sekarang. Elton Su meluncur dalam lingkaran, membiarkan bagian belakang meluncur menuju hutan berkabut. Ayo masuk. Melihat ini, Blue Dragon dengan cepat memimpin adiknya, Rone Judith untuk mengikuti. Episode kecil ini segera memudar. Namun, dalam hati Elton Su, dari waktu ke waktu, ekstasi yang baru saja ia tangkap di dada Rone Judith akan muncul dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, Elton Su hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dan Rone Judith, yang tampaknya relatif diam di sepanjang jalan, ingin datang kepadanya sebagai gadis besar, dan tertangkap oleh lawan jenis ke tempat sensitifnya, dan ada semacam turbulensi di hatinya. Di hutan berkabut, pepohonan jarang. Tanahnya hitam, dan kelembaban di hutan sangat lebat. Elton Su meluncur di dalamnya, dan dia juga melihat apa yang disebut lahan basah. Tiba-tiba hitam, seolah-olah bercampur dengan air, dan lumpurnya lunak. Jika berjalan di atasnya, pasti akan sulit. Seorang pendekar di tingkat spiritual nyata dapat terbang di dalamnya dengan Reiki murni, tetapi terbang dengan Reiki murni menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Beberapa orang dengan keterampilan fisik yang kuat dan seni bela diri juga dapat berlari di atas lumpur, tetapi juga sangat mahal. Tetapi dengan skateboard ini, dengan sedikit kekuatan spiritual, dapat meluncur dengan sangat cepat di atasnya. Bersambung.